Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Indri Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pembahasan yang akan dibahas terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama validitas instrumen dan jenisnya, yang kedua reliabilitas instrumen dan jenisnya, yang ketiga potensi daya beda instrumen, dan yang keempat indeks kesukaran instrumen dan efektivitas opsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Maulana dengan NPM akhiran 097 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Mari kita ke pembahasan pertama yaitu mengenai validitas instrumen dan jenisnya. Bisa di next. Pembahasan pertama akan dimulai dari saya sendiri, yaitu validitas. Validitas berasal dari kata validi yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Valid berarti sahih, artinya keabsahan instrumen itu tidak diragukan lagi. Alat ukur hanya valid untuk suatu tujuan, tidak universal. Suatu tes atau non-tes dari alat ukur atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran. Hasil ukur dari pengukuran merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat dan fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Validitas instrumen mempermasalahkan apakah instrumen atau tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya, seberapa jauh suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek ukur akan tergantung dari tingkat validitas tes yang bersangkutan. Bisa di next. Selanjutnya ada jenis-jenis. Validitas suatu instrumen tes secara umum dibagi dua, yaitu validitas teori dan validitas empirik. Pembagian lain dari macam validitas menjadi empat, yaitu validitas isi, konstruk, kongruen, dan prediksi. Validitas kongruen dan prediksi masuk ke dalam validitas empirik. Pembagian lain dari validitas adalah validitas logik, dan validitas empirik. Oke, bisa di next. Jenis yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi atau content validity, suatu tes mempermasalahkan seberapa jauh tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Menurut Soekardi, validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Tes yang mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum dalam garis besar program pengajaran. Oke, bisa di next. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk biasanya digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel-variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal. Ya, bisa di next. Yang ketiga ada validitas empiris. Validitas empiris ini sama dengan validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri. Yang keempat ada validitas kongruen. Validitas ini eh, lebih dikenal dengan validitas empiris, di mana suatu tes dikatakan memiliki validitas kongruen atau ada sekarang jika hasilnya sesuai dengan pengalaman
Kata sesuai mempunyai konotasi. Ada dua hal yang dipasangkan dalam hal ini, yaitu hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Selanjutnya ada validitas prediksi, yaitu jenis yang kelima. Validitas ini merupakan tes yang mempunyai kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oke, bisa di next. Lalu yang keenam ada validitas internal. Validitas internal termasuk kelompok validitas kriteria yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan butir sebagai kriteria untuk menentukan validitas item atau butir dari instrumen itu. Validitas internal mempermasalahkan validitas butir atau item suatu instrumen dengan menggunakan hasil ukur instrumen tersebut sebagai suatu kesatuan dan sebagai kriteria sehingga bisa disebut sebagai validitas butir. Ya, bisa di next. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Cynthia. Baik, terima kasih. Saya Cynthia Natali Tambun dengan NPM akhir 131. Selanjutnya di sini saya akan membahas validitas internal. Validitas butir diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada besaran koefisien kolerasi antara skor butir dengan skor total instrumen. Jika koefisien kolerasi antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan signifikan, maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran validitas internal. Apabila besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen bernilai positif, maka makin besar koefisien korelasi, maka validitas butir juga makin tinggi. Koefisien korelasi yang tinggi antara skor butir dengan skor total instrumen mencerminkan tingginya konsisten antara hasil ukur keseluruhan instrumen dengan hasil ukur butir soal. Atau dapat dikatakan bahwa butir instrumen tersebut konvergen dengan butir-butir lainnya dalam mengukur suatu konsep atau konstruk yang hendak diukur. Untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen, digunakan rumus statistika yang sesuai dengan jenis skor butir dari instrumen tersebut. Jika skor butir kontinum, maka untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen digunakan koefisien korelasi produk momen atau R. Selanjutnya di sini ada rumusnya. RXY sama dengan N dikali sigma XY dikali sigma X lalu dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Lalu di sini ada keterangannya. RXY itu koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan. Sigma X jumlah rata nilai X dan sigma Y jumlah rata nilai Y dan N banyaknya responden. Next deh. Di sini juga ada rumusnya lagi. RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Selanjutnya di sini ada catatan. RXY koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan X sama dengan X besar dikurangi X. X-nya itu perbedaan skor X dengan skor ratanya. Lalu Y sama dengan Y besar dikurangi Y. Y kecil itu perbedaan skor Y dengan skor ratanya. Next deh. Jika skor butir dikotomi 0,1, maka digunakan koefisien korelasi poin biserial atau RPBIS.
Selanjutnya di sini ada rumusnya. RPBIS sama dengan XI minus XT per ST dikali akar PI per QI. Lalu di sini ada keterangannya. RPBIS itu koefisien korelasi poin biserial antara skor butir soal nomor I dengan skor total. XI itu rata-rata skor total responden yang benar menjawab benar soal butir nomor 1. XT rata-rata skor total responden. ST standar deviasi skor total semua responden. PI proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor 1. Selanjutnya QI itu proporsi jawaban yang salah untuk butir soal nomor 1. Selanjutnya di sini ada validitas logik. Validitas logik mencakup validitas isi dan yang ditentukan utamanya atas dasar pertimbangan dari para pakar. Validitas empirik ialah ditentukan performance atau tampilan sebuah tes terhadap kriteria penampilan tes lainnya dengan menggunakan formulasi statistik. Yang termasuk validitas logik adalah validitas kongruen dan validitas empirik. Yang lebih objektif dari kedua validitas logik dan validitas empirik adalah validitas empirik. Penilaian terhadap validitas konstruk pada prinsipnya mencakup dua aspek, yakni pertimbangan dan kriteria eksternal. Untuk mengukur validitas butir soal atau validitas item tes, digunakan korelasi produk momen dengan angka kasar sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY minus sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat dikurangi N sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat. Next deh. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Saya Nisa Nurkeria dengan NPM 211063105 1101113. Di sini akan menjelaskan contoh validitas cara mencari validitas butir soal. Di sini ada data dari 10 siswa yang telah diberi tes terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal ini mempunyai nilai paling rendah yaitu 1 sampai dengan nilai paling tinggi sama dengan 5. Kita akan menguji validitas butir soal nomor 1 dengan taraf signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Nah, di sini ada tabel 1.2 merupakan siswa dari siswa yang pertama sampai dengan siswa yang ke-10 dengan butir soal dari 1 sampai 2 sampai 4. Nah, jadi untuk uji validitas ini jika dikatakan butir soal nomor 1 itu valid, butir soal nomor 2 valid, dan butir soal nomor 3 valid, butir soal nomor 4 itu valid, maka untuk soal-soal yang valid ini kita bisa uji reliabilitasnya. Dan jika nanti butir soal tersebut reliable, kita bisa gunakan untuk penelitian. Sedangkan untuk soal yang tidak valid tersebut, kita tidak bisa menggunakan butir soal tersebut. Karena kita tidak bisa mengukur apa yang nanti kita mau ukur. Untuk langkah yang pertama di sini, langkah yang pertama yaitu menjumlahkan skor jawaban siswa. Di sini kita akan menjumlahkan skor jawaban dari butir soal 1 sampai butir soal 4 dari masing-masing siswa. Terlihat pada gambar, yaitu di situ ada kotak total jawaban butir soal 1 sampai dengan butir soal yang keempat. Untuk langkah yang kedua, kita akan menguji validitas setiap butir soal. Pada tahap ini, melakukan uji validitas butir soal dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban menjadi variabel Y. Karena di sini kita ingin menguji validitas butir soal 1, maka butir soal 1 di sini kita
identifikasi menjadi variabel X, dan total di sini kita identifikasi menjadi variabel Y. Boleh di next teh. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai R pada tabel. Berikut R tabel yang akan kita gunakan yaitu taraf signifikansinya yaitu 5% dengan N sama dengan 10. Sehingga nilai R tabelnya yaitu alfa, N dikurangi 2 sama dengan R, alfanya tadi yaitu 0,05 atau 5%, N-nya 10 dikurangi 2. Maka R tabelnya kita peroleh 0,05,8. Di sini kita lihat N-nya itu 8 dengan taraf signifikansinya 5% diperoleh yaitu 0,707. Pada tabel produk moment kita peroleh nilai R tabelnya adalah 0,707. Nilai R tabel ini merupakan sebagai perbandingan dengan nilai R hitung yang nanti kita akan cari nilainya untuk langkah berikutnya. Nah, untuk langkah yang keempat, kita akan menghitung nilai R hitung. Di sini saya memiliki tabel 1.2 sebagai tabel penolong. Nilai X tadi merupakan butir soal nomor 1 dan Y ini sebagai total jawaban siswa. Nah, kita cari jumlah X-nya terlebih dahulu diperoleh yaitu 41. Untuk jumlah Y-nya kita peroleh yaitu 162. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai X kali Y. Kita cari nilai X kali Y, kita peroleh dari siswa pertama sampai dengan siswa 10 kita jumlah, kita peroleh nilai sigma X kali Y-nya yaitu 674. Berikutnya kita akan mencari nilai X kuadrat. Dari siswa yang pertama sampai dengan siswa yang ke-10 kita jumlahkan akan memperoleh nilai sigma X kuadrat sebesar 171. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai Y kuadrat. Dari siswa yang pertama sampai dengan siswa 10 kita jumlahkan, kita peroleh nilai sigma Y kuadratnya yaitu 2684. Boleh di next ya. Berikutnya kita akan menghitung R hitungnya dengan rumus R hitung sama dengan N dikali X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dipangkatkan 2. R hitungnya kita peroleh tadi N-nya yaitu 10, jumlah siswanya ada 10, dengan X sigma X-nya adalah 674, dikurangi sigma X-nya di tabel yaitu 41, dikali dengan sigma Y-nya yaitu 162, per akar dari N sama dengan 10 dikali sigma X kuadratnya adalah 171 dikurangi sigma X di tabel yaitu 41 kita kuadratkan dikalikan dengan N dikali sigma dari Y kuadrat adalah 2684 dikurangi sigma Y pada tabel adalah 162 kita kuadratkan kita peroleh hasil nilai perhitungan dari R hitung adalah 0,745. Setelah kita mendapatkan nilai R hitungnya, langkah selanjutnya yaitu membuat keputusan, yakni R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka R hitung tadi kita peroleh yaitu 0,745 lebih besar dari 0,707 adalah benar. Sehingga butir soal nomor 1 ini kita nyatakan butir soal 1 adalah valid. Berikutnya untuk cara yang sama, kita bisa menguji validitas butir soal nomor 2 untuk X-nya menggunakan soal nomor 2 dan Y-nya sebagai total dan seterusnya untuk soal butir 3 dan 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti itulah pembahasan yang pertama
Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai reliabilitas instrumen dan jenisnya yang akan dimulai dari Teh Mela. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk membahas mengenai reliabilitas instrumen. Boleh di next. Misalkan kita mengukur panjang 10 macam benda sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda dengan menggunakan alat ukur yang tepat, akan ada hasil yang kita peroleh misalnya adalah sama. Maka bisa kita katakan bahwa alat ukur yang kita gunakan tadi itu memberikan hasil validitas pengukuran yang reliable atau tetap, konsisten, dan stabil. Meskipun pengukuran dilakukan tadi itu lebih dari sekali, namun hasilnya tetap dan tidak berubah, maka implikasinya pengukuran tersebut mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi. Boleh di next. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari reliabilitas itu sendiri. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Sedangkan hakikat dari reliabilitas instrumen berhubungan dengan masalah kepercayaan. Kepercayaan dimaksud ini adalah suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya jika dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat siswa atau kelompok yang sama ini memperoleh hasil yang pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Nah, reliabilitas ini juga dapat diartikan sama dengan konsistensi atau keajegan atau ketetapan hasil dari pengukuran, yaitu seberapa konsistensi skor tes dari suatu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Next. Konsep dari reliabilitas ini dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan dengan masalah error pengukuran, di mana error pengukuran menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran yang terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Sedangkan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan dengan masalah error pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang terhadap kelompok yang berbeda. Next. Adapun syarat agar hasil suatu tes dapat dipercaya adalah tes tersebut itu harus mempunyai reliabilitas yang memadai. Hasil pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila hasil pengukuran pertama ini hampir sama dengan hasil pengukuran yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Jadi, hasil pengukuran mempunyai reliabilitas yang rendah apabila hasil pengukuran pertama jauh berbeda dengan hasil pengukuran kedua. Nah, lalu dikatakan reliabilitas ini tinggi apabila skor tes yang diperoleh siswa ini mendekati antara pengukuran pertama dan juga pengukuran kedua. Skor yang sama berarti ajak, tetap, mantap, dan reliabilitasnya tinggi. Sebagai perbandingan, pengertian dari validitas kita lihat pada next selanjutnya, boleh di next. Nah, sebagai perbandingan kita perbandingan dari pengertian validitas dan juga reliabilitas, misalkan dalam perlombaan memanah, di mana ada 3 orang pemanah, yaitu A, B, C, dan masing-masing mempunyai 10 kali pemanah. Nah, hasilnya bisa kita lihat dalam tabel berikut. Dari tabel berikut ini terlihat bahwa pemanah A ini mempunyai skor yang tidak valid dan tidak reliable. Kenapa? Karena bidikannya ini tidak tepat dan juga tidak tetap atau mantap gitu. Lalu untuk pemanah B, ini dia mempunyai skor yang tidak valid tapi reliable. Kenapa? Karena bidikannya ini tidak tepat, tapi dia ini reliable atau tetap gitu. Sedangkan untuk yang pemanah C, ini dia mempunyai skor yang valid dan juga reliable. Karena bidikannya ini tepat dan juga tetap. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa suatu tes ini bila dikatakan valid, maka kecenderungan tes itu juga reliable. Tapi kalau misalkan tes itu dikatakan reliable, tes itu belum tentu valid. Boleh di next. Nah, di sini reliabilitas dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah butir soal ke dalam tes tersebut. Setiap penambahan butir soal belum tentu dapat meningkatkan kualitas dari reliabilitas. Bisa meningkat apabila penambahan butir soal adalah homogen dengan butir yang sudah ada. Homogen yang dimaksud di sini adalah butir soal yang mengukur hal yang sama dengan butir soal yang sudah ada. Adapun rumus untuk mencari koefisien dari reliabilitas yang baru adalah Rxx sama dengan JRxx dibagi dengan 1 per J-1 dikalikan dengan RYY, di mana Rxx di sini merupakan reliabilitas sebelum penambahan, dan RYY adalah reliabilitas sebelum sesudah penambahan. Lalu untuk J ini adalah reliabilitas sebelum penambahan. Next. Nah, untuk memahami dari rumus yang sebelumnya, di sini ada contoh. Misalkan koefisien reliabilitas tes matematika terdiri dari 40 butir soal sebesar 0,40,
berapa besar koefisien reliabilitas yang baru setelah ditambah 20 butir soal. Untuk cara menjawabnya, dari soal sudah diketahui bahwa 40 tambah 20 itu 60, jadi butir soal yang sekarang itu adalah 60 dan memiliki reliabilitas adalah 1,5. Lalu untuk koefisien reliabilitasnya kita kalikan 1,5 dikalikan dengan 0,40, lalu dibagi dengan 1 ditambah 1,5 dikurangi 1 dikalikan dengan 0,40 adalah 0,692. Berarti koefisien reliabilitas dari tes tersebut setelah ditambah dengan 20 butir soal yang baru adalah 0,692. Go di next. Nah, selain kita mengukur koefisien dari reliabilitas, kita juga harus mengukur reliabilitas dari instrumen penelitian. Nah, reliabilitas tadi kan adalah ketetapan atau keajikan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Nah, berarti reliabilitas yang digunakan untuk mengukur tes hasil belajar, misalkan geometri ruang, adalah dengan menggunakan rumus Cronbach, yaitu R11 sama dengan K dikurangi K dibagi dengan K-1 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan jumlah dari sigma B kuadrat dibagi dengan sigma T kuadrat, dengan varian sigma T kuadrat ini adalah jumlah dari X kuadrat dikurangi dengan jumlah dari X dibagi dengan N dengan jumlah X yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N, di mana R11 ini tadi adalah nilai dari reliabilitas, lalu untuk K ini adalah banyaknya item pertanyaan, maaf ini harusnya pertanyaan. Lalu untuk sigma T ini adalah varians total, X adalah skor tiap total, dan N adalah banyaknya siswa. Next. Lalu di sini kita akan bahas mengenai jenis dari reliabilitas instrumen. Yang pertama ada reliabilitas konsistensi tanggapan. Untuk reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah tes tersebut sudah baik atau konsisten. Dalam artian, apabila tes yang telah dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran yang sudah dilakukan sebelumnya? Nah, jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hasil pengukuran tersebut tidak menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Nah, untuk mengetahui apakah suatu tes atau instrumen tersebut sudah mantap atau konsisten, maka tes atau instrumen tersebut harus diuji kepada objek ukur yang sama secara berulang-ulang. Next. Di sini ada reliabilitas konsistensi tanggapan. Reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut apakah sudah baik atau konsisten. Dalam artian, apabila tes yang telah dicobakan tersebut jika dilakukan kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya. Nah, untuk mengetahui apakah suatu tes atau instrumen tersebut sudah mantap atau konsisten, maka tes atau instrumen tersebut harus diuji kepada objek ukur yang sama secara berulang-ulang. Next. Nah, di sini ada jenis reliabilitas yang kedua. Reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Nah, untuk itu, jika terjadi hal demikian, maka kita tidak bisa menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur atau tes yang dipersalahkan. Nah, dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable atau memiliki reliabilitas yang rendah. Next. Lalu di sini ada beberapa cara atau metode untuk menentukan reliabilitas. Cara mencari besarnya reliabilitas dapat dilakukan dengan teknik menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas kesejajaran hasil dalam reliabilitas tes. Kriteria mencari reliabilitas yang digunakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada metode bentuk paralel atau ekuivalen, yang kedua ada metode tes ulang atau retest method, yang ketiga ada metode dua-dua atau split half method. Next. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai metode-metode menentukan reliabilitas akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Terima kasih kepada Mela. Untuk selanjutnya yaitu metode menentukan reliabilitas. Yang pertama itu ada metode bentuk paralel. Dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya itu berbeda. Metode tes paralel ini dikenal juga dengan double test, double trial method.
Penggunaan metode ini baik karena siswa dihadapkan pada dua macam tes sehingga tidak ada faktor masih ingat soalnya yang dalam evaluasi disebut dengan adanya practice effect dan carry over effect. Kemudian yang kedua itu ada metode tes ulang. Metode ini menggunakan satu tes tetapi dicobakan 2 kali terhadap kelompok siswa yang sama dengan interval tertentu. Disebut juga dengan single test double trial method. Semakin hasil dari kedua tes tersebut dikorelasikan dan koefisien korelasi yang diperoleh menyatakan reliabilitas tes. Semakin tinggi koefisien reliabilitas tes semakin stabil. Pada umumnya, hasil tes yang kedua cenderung lebih baik dari tes yang pertama karena adanya practice effect atau carry over effect. Next. Kemudian metode yang ketiga itu ada metode belah dua. Metode ini menggunakan satu tes dan hanya dicobakan satu kali. Disebut juga dengan single test, single trial method. Dalam pelaksanaannya, sebuah tes dicobakan kepada siswa seperti biasanya. Kemudian tes itu dibagi dua dalam pemberian skor. Pada waktu membelah dua dan mengkorelasikan dua belahan, baru diketahui reliabilitas separuh tes. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes, harus digunakan rumus Perman-Brown berikut ini. R11 sama dengan 2R1/2 1/2 per 1 tambah R1/2 kali 2/2. Di mana R1/2 itu korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. R11-nya itu koefisien reliabilitas yang sudah sesuai. Ada dua cara membelah butir-butir soal, yaitu yang pertama membelah item-item genap dan item-item ganjil, yang selanjutnya disebut belahan ganjil genap. Dan yang kedua itu membelah atas item-item awal dan item-item akhir dari soal, yaitu separuh jumlah soal pada nomor-nomor awal dan separuh jumlah soal pada nomor-nomor akhir, yang selanjutnya disebut belahan awal akhir. Next. Kemudian cara menentukan reliabilitas instrumen itu koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan rumus koefisien alpha Cronbach, yaitu R11 sama dengan K per K-1 dikali 1 min jumlah dari sigma B kuadrat per sigma T kuadrat, di mana varian sigma T-nya itu sama dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat per N banyaknya siswa. Kemudian di mana R11 itu nilai reliabilitas, K-nya itu banyaknya item pertanyaan, sigma T-nya itu varians total, X-nya itu skor tiap soal, N-nya itu banyaknya soal. Kemudian untuk mencari jumlah varians butirnya itu jumlah dari sigma B kuadrat. Sebelum perhitungan, ya next teh. Sebelum perhitungan, terlebih dahulu dibuat tabel kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, item-item yang dinyatakan tidak valid dikeluarkan dari instrumen, jadi reliabilitas instrumen dihitung hanya untuk item-item yang dinyatakan valid. Yang keduanya itu menghitung dan untuk tiap-tiap item dan skor total. Yang keempatnya itu menghitung koefisien reliabilitas dengan rumus koefisien alfa. Dan yang terakhir itu pengambilan keputusan dengan memperhatikan kriteria koefisien reliabilitas instrumen, yaitu di mana nilai yang lebih kecil dari 0,20 itu sangat rendah, terus antara 0,20 dengan 0,40 itu rendah, 0,40 dengan 0,70 itu sedang, 0,70 dengan 0,90 itu tinggi, dan di atas 0,90 itu sangat tinggi. Next. Berikut ini ada contoh perhitungan reliabilitas instrumen. Misalkan seorang mahasiswa bernama Ugi sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut, Ugi menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam kuesioner tersebut menggunakan skala Likert, di mana menyatakan sangat tidak setuju, dan yang kedua itu menyatakan tidak setuju, yang ketiga itu menyatakan netral, yang keempat itu menyatakan setuju, dan yang kelima itu menyatakan sangat setuju. Dengan kuesioner tersebut terisi
dari 4 pertanyaan. Berikut data yang diperoleh UGI. Next. Berikut ada data yang diperoleh UGI di mana ada 10 nama responden. Ya. Next. Lanjut ke perhitungannya aja. Nah, ini cara penyelesaiannya itu tadi kan ada 4 item pertanyaan. Terus nanti itu dikuadratkan, X1-nya dikuadratkan, dicari dulu X2-nya juga dikuadratkan, X3 dikuadratkan, X4 dikuadratkan, terus dicari jumlah X-nya dan jumlah X-nya itu dikuadratkan. Kemudian dari masing-masing itu ditotalkan, belum teh. Dari masing-masing itu ditotalkan, terus dicari juga rata-ratanya ada berapa, kemudian variansnya berapa. Nah, berikut cara mencari variansnya. Next. Menghitung varians untuk masing-masing pertanyaan A, B, C, D, dan jumlah X. Itu yang pertama itu menghitung varians untuk pertanyaan A. Sigma kuadrat sama dengan jumlah X1 kuadrat dikurangi jumlah X per N kuadrat per N. Itu didapat 44 dikurangi 20 kuadrat per 10 dibagi 10 lagi menghasilkan 0,4. Kemudian untuk menghitung varians pertanyaan B-nya itu didapat 56 dikurangi 22 kuadrat per 10 dibagi 10. Dia dapatkan itu 0,76. Kemudian untuk mencari varians pertanyaan C-nya itu 54 dikurangi 22 kuadrat per 10 dibagi 10 itu menghasilkan 0,56. Kemudian untuk varians pertanyaan D, itu 35 dikurangi 17 kuadrat per 10, terus dibagi 10, menghasilkan 0,61. Next. Kemudian untuk mencari varians jumlah X-nya itu 715 dikurangi 81 kuadrat per 10, dibagi 10, menghasilkan 5,89. Untuk menghitung nilai koefisien reliabilitas alpha Cronbach, itu tadi rumusnya sudah disebutkan, kemudian didapatkan itu K-nya 4 dikurangi 4 min 1 dikali 1 dikurangi 0,4 tambah 0,76 ditambah 0,56 tambah 0,61 dibagi 5,89 didapat 4/3 dikali 1 dikurangi 2,33 per 5,89 itu hasilnya 0,806. Pengambilan keputusan berdasarkan tabel kriteria koefisien reliabilitas, maka instrumen kuesioner tersebut dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi karena berada dalam interval antara 0,70 dengan 0,90. Next. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu secara umum jika tes semakin panjang maka semakin tinggi juga reliabilitasnya. Yang kedua penyebaran skor, semakin besar penyebaran skor maka akan semakin tinggi juga perkiraan reliabilitasnya. Yang ketiga itu kesulitan tes. Umumnya tes itu terlalu mudah atau terlalu sulit akan menyebabkan reliabilitas tes semakin rendah. Hal ini dapat disebabkan terbatasnya penyebaran skor. Yang keempat itu objektivitas tes. Tes yang objektivitasnya tinggi memiliki reliabilitas yang lebih tinggi karena hasil tesnya itu tidak dipengaruhi oleh prosedur penskoran. Dan yang terakhir itu interval waktu tes. Tes dengan interval waktu yang pendek menyebabkan koefisien reliabilitas tes yang besar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Seperti itulah pembahasan mengenai reliabilitas instrumen dan jenisnya. Lanjut ada bahasan yang ketiga yaitu potensi daya beda instrumen yang akan dimulai oleh Teh Nanda. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Nanda Fatira Diyanti dengan akhiran NPM 087, izin untuk memaparkan materi mengenai potensi daya beda instrumen.
Analisis butir soal untuk melihat daya beda itu perlu dilakukan agar soal yang dibuat itu berfungsi dengan baik dalam proses pembelajarannya. Dan dalam menganalisis butir soal, ada beberapa karakteristik butir yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kesukaran dan daya bedanya. Nah, daya beda butir soal itu yaitu butir soal yang dapat membedakan kemampuan individu peserta didik. Karena butir soal yang didukung oleh potensi daya beda yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi atau yang pandai dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau kurang pandai. Di sini ada sifat kualitas untuk butir soal. Yang pertama, tidak dijawab benar baik oleh siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Yang kedua, dijawab benar oleh siswa kelompok atas, tetapi tidak dijawab oleh siswa kelompok bawah. Dan yang ketiga, dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Maksud dari siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah yaitu siswa kelompok atas termasuk dalam siswa yang pandai, siswa kelompok bawah termasuk siswa yang kurang pandai. Dan apabila nomor 1 dan 2 terjadi, maka soal itu mempunyai daya pembeda. Nah, konsep dan daya pembeda itu mengharuskan ada siswa yang menjawab soal tersebut, karena untuk konsekuensinya soal-soal yang mudah dinilai sebagai soal-soal yang tidak baik. Apabila terdapat butir soal yang dijawab tidak benar oleh siswa, maka dibuat analisis butir soalnya untuk menetapkan daya pembedanya. Nah, di sini daya pembeda instrumen itu yang contohnya itu seperti tes adalah kemampuan dari tes tersebut dalam memisahkan antara subjek yang pandai dengan subjek yang kurang pandai. Nah, di sini rumus untuk mengetahui daya pembeda setiap butir tes yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Atau ini tuh bisa disebut BA per JB-nya dengan PA dikurang BB per JB-nya itu PB. Dengan keterangan D-nya itu merupakan daya pembeda butir, kemudian BA-nya itu banyak kelompok atas yang menjawab benar, yang BB-nya itu banyak kelompok bawah yang menjawab benar, JA-nya itu sebagai banyak subjek kelompok atas, JB-nya banyak subjek kelompok bawah. Kemudian untuk PA-nya itu proposisi kelompok atas yang menjawab benar. Yang kedua itu BP proposisi kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, di sini terdapat tolak ukur untuk menginterpretasikan daya pembeda tiap butir soal yang digunakan. Yang pertama di sini terdapat tabel klasifikasi interpretasi daya pembeda. Dengan DP atau daya pembedanya, jika kurang dari 0,0 itu akan sangat jelek. Kemudian jika DP-nya itu di antara 0,0 sampai 0,20, interpretasinya jelek. Kemudian untuk DP yang berada di 0,20 sampai 0,40 itu cukup. Dan DP yang berada di antara 0,40 sampai 0,70 itu baik. Dan yang terakhir, jika DP-nya itu terletak di antara 0,7 sampai lebih dari 1 itu sangat baik. Nah, di sini ada sedikit contoh yaitu mengenai sebanyak 6 siswa yang menjawab benar dari 10 siswa kelompok atas dan ada 4 siswa yang menjawab benar dari 10 siswa kelompok bawah. Kemudian berapa besar daya beda soal tersebut? Di sini kan diketahui kalau BA itu kan kelompok atas yang menjawab benar. Di sini ada 6 siswa yang menjawab benar dari kelompok atas. Kemudian untuk BB-nya itu adalah kelompok bawah yang menjawab benar. Di sini ada 4 siswa yang menjawab benar dari kelompok bawah. Kemudian untuk JA-nya itu banyak subjek kelompok atas yaitu 10, banyak subjek kelompok bawah yaitu 10. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Masukkan nilai BA-nya itu 6, JA-nya 10, dikurangi BB-nya itu 4, JB-nya itu 10, didapatkan hasil 0,2. Nah, di sini ada langkah perhitungan untuk daya pembeda tes uraiannya. Yang pertama, kita menentukan nilai BA. Sama seperti yang tadi, BA ini merupakan kelompok atas yang menjawab benar. Kemudian untuk yang kedua, menentukan nilai BB, yaitu jumlah skor kelompok bawah yang menjawab benar. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai JA, yaitu jumlah skor maksimum kelompok atas yang seharusnya. Yang keempat, menentukan nilai JB, yaitu jumlah skor maksimum kelompok bawah yang seharusnya.
Di sini misalnya perhitungan daya pembedanya diketahui BA-nya itu 40, BB-nya itu 22, JA-nya 76, ini JB-nya 76 juga. Untuk menentukan DP-nya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, didapatkan hasil 0,23684. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan klasifikasi daya pembeda, nilai DB ini tuh berada di antara interval yang 0,00, maka skor ini tuh memiliki daya pembeda yang cukup. Untuk yang terakhir, untuk langkah selanjutnya, perhitungan daya pembeda itu sama dengan daya pembeda yang nomor 1 ini. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Putri Permatasari. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Putri Permatasari dengan akhiran NPM 023. Selanjutnya untuk perhitungan daya pembeda dengan menggunakan Excel. Dan Anda bisa Nah, untuk selanjutnya perhitungan daya pembeda dengan menggunakan Excel tadi soalnya tuh sudah perhitungannya penskorannya sudah ada di sini ada 10 soal dan ada 20 subjek. Nah, dari subjek dan soal ini akan kita hitung daya pembedanya berapa. Untuk langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan mengurutkan skor dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, langkahnya itu kita blok dari soal 1 subjek 1 sampai ke bawah sini. Nah, selanjutnya kita pilih editing, lalu short and filter, lalu pilih short, largest, and too small. Nah, ini datanya sudah terurut dari data yang terbesar sampai ke data yang terkecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita kelompokkan untuk mencari kelompok atas dan juga kelompok bawah. Nah, untuk kriteria pengelompokannya itu ada di sini yaitu jika jumlah subjeknya itu lebih dari 30, maka kita ambil 27% dari jumlah keseluruhan subjek. Nah, sedangkan jika subjeknya itu lebih kurang dari 30, kita ambil 50% dari keseluruhan subjek. Nah, karena subjek yang kita miliki itu ada 20, maka kita ambil 50% dari 20 yaitu 10. Nah, maka 10 kelompok atas dan juga 10 kelompok bawah. Nah, ini kita tandain dulu 10 kelompok atas dari subjek 1 sampai subjek 10. Kita blok, terus kita kasih warna dulu biar gak ketukar. Nah, ini kelompok atas. Nah, selanjutnya untuk kelompok bawahnya itu 10 ke bawah ya. Nah, ini dari subjek 11 sampai ke subjek 20. Kita blok juga, terus kita kasih warna. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah kelompok atas dan juga jumlah kelompok bawah. Selanjutnya, kita akan menghitung BA. BA itu batas atas dari kelompok atas. Caranya itu dengan rumus sama dengan sum dalam kurung, terus kita blok subjek 1 dari subjek 1 sampai subjek 10 karena ini kita akan menghitung kelompok atas blok. Nah, terus tutup kurung lalu enter. Nah, kita sudah dapatkan batas atas kelompok atas itu ada 29 untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk batas bawahnya itu sama dengan rumus sum dalam kurung kita blok dari subjek 11 sampai subjek 20. Nah, kita dapatkan BB-nya itu atau batas bawahnya itu 18. Selanjutnya ini kita blok ke samping sampai sini biar tahu batas atas dari setiap soal sampai 1 sampai 10. Nah, kita sudah dapatkan batas atas untuk soal 1 sampai soal 10. Nah, selanjutnya untuk batas bawah soal 1 sampai 10-nya sama kayak tadi, kita blok juga. Nah, kita dapat batas bawahnya soal 1 sampai 10 segini. Selanjutnya untuk JA itu kan jumlah kelompok atas
dan JB itu jumlah kelompok bawah. Nah, tadi kan sudah kita kelompokkan ya, kelompok atas itu ada 10, berarti JA-nya itu 10. Kita tulis aja di sini 10. 10. 10 sampai ke soal 10. Nah, ini yang batas bawah, jumlah batas bawah juga sama, 10, 10, 10, 10. Nah, udah. Ini ada warnanya, kita hilang. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui batas atas, batas bawah, jumlah batas atas dan jumlah batas bawah, nah kita menghitung daya pembeda. Nah, untuk rumus daya pembedanya sendiri ini sudah ada ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Teh Nanda. Nah, menghitungnya begini, sama dengan dalam kurung, kita klik batas atasnya, terus dibagi dengan jumlah batas bawah. Nah, terus tutup kurung dikurangi dalam kurung batas bawah dibagi jumlah batas bawah, tutup kurung, lalu enter. Nah, itu sudah mendapatkan daya pembeda untuk soal pertama, yaitu 1,10. Untuk daya pembeda soal yang lainnya, kita tarik lagi ke samping. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk daya pembeda soal 1 sampai soal 10. Selanjutnya, untuk kriteria, kita lihat di tabel klasifikasi interpretasi daya pembeda, yaitu untuk kriteria 1,110 untuk soal 1 itu masuk ke kriteria sangat baik. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu untuk soal yang kedua 0,50 untuk daya pembedanya, berarti kita lihat di tabel klasifikasi 0,50 itu masuk ke kategori baik, karena kategori baik itu kan 0,40 kurang dari daya pembeda kurang dari sama dengan 0,70. Nah, ini berarti baik. Untuk soal yang ketiga, yaitu 0,20. 0,20 ini berarti masuk ke kategori jelek. Nah, untuk soal ketiga 0,70 itu masuk ke kategori baik. Untuk soal ketiga 0,30 itu masuk ke kategori cukup. Untuk soal 6 ini masuk ke kategori baik. Soal ke-7 juga kategori baik. Soal ke-8 ini kategori cukup 0,40, dan soal ke-9 0,70 itu masuk ke kategori baik, dan soal ke-10 0,20 masuk ke kategori jelek. Nah, mungkin itu untuk perhitungan daya pembeda menggunakan Excel. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Seperti itu pembahasan mengenai potensi daya beda instrumen. Selanjutnya ada bahasan terakhir, yaitu mengenai indeks kesukaran. Mengenai indeks kesukaran instrumen dan efektivitas opsinya, yang akan dimulai oleh Teh Seruni. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Seruni dengan NPM akhir 009. Di sini akan membahas indeks kesukaran. Tingkat kesukaran dihitung melalui indeks kesukaran atau decision index, yaitu angka yang menunjukkan proposisi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin tinggi angka indeks kesukaran, semakin mudah soal tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka indeks kesukaran, semakin sukar soal tersebut.
Indeks kesukaran bisa disebut dengan AD atau huruf D besar. Next. Langkah-langkah mencari indeks kesukaran. Di sini yang pertama itu susunlah lembar jawaban dari skor yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah. Lalu yang kedua, dibuat dua kelompok dari lembar jawaban tersebut, yaitu kelompok yang skor tertinggi dan skor terendah. Lalu untuk setiap soal, hitunglah jumlah siswa yang memilih tiap alternatif jawaban yang ada. Dengan demikian, untuk soal bentuk benar atau salah, dilengkapi isian, cukup menghitung jumlah siswa yang menjawab benar soal tersebut. Lalu yang keempat, buatlah catatan dalam format seperti di bawah ini. Next. Nah, untuk formatnya itu dengan mengelompokkan antara A, B, dan C. Lalu dibuat dengan indeks kesukarannya. Setelah mengelompokkan, dibuat hitungan seperti pada PPT di layar, yaitu dengan D sama dengan BA plus BB per JA plus JB. Dengan keterangan D itu indeks kesukaran, BA itu jumlah yang menjawab untuk soal, BD yaitu jumlah yang menjawab untuk soal dari bawah, yang JA itu jumlah lembar jawaban kelompok atas, dan JB itu jumlah lembar jawaban kelompok bawah. Lalu untuk mencari langkah-langkah indeks kesukaran, ada lagi yaitu dengan D sama dengan B per JS, di mana D ini indeks kesukaran soal, B ini jumlah yang betul, dan JS ini jumlah lembar jawaban. Terus untuk selanjutnya yaitu taraf kesukaran yang akan dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bayu Agustriono dengan NPM akhiran 055. Nah, di sini ada juga yang mengistilahkan indeks kesukaran dengan istilah taraf kesukaran. Taraf kesukaran tes adalah kemampuan tes tersebut dalam menyaring banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan dengan benar. Nah, secara harfiah ini sama saja seperti indeks kesukaran. Nah, taraf kesukaran tes ini dinyatakan dalam indeks kesukaran yang dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan B per J, di mana P itu taraf kesukarannya, B itu banyak subjek yang menjawab benar, J banyaknya subjek yang mengikuti tes. Di next. Nah, di sini tolak ukur untuk menginterpretasikan taraf kesukaran tiap butir soal digunakan kriteria sebagai berikut. Nah, nilai DP ini adalah nilai dari taraf kesukaran. Misal P itu sama dengan 0, berarti interpretasinya itu sangat sukar. Lalu bila P itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,30 itu sukar. Lalu jika P itu lebih dari 0,3 dan kurang dari dan sama dengan 0,70 itu interpretasinya sedang. Lalu jika P itu lebih dari 0,70 dan kurang dari sama dengan 1,00 itu mudah. Nah, jika P itu sama dengan 1,00, maka taraf kesukarannya itu sangat mudah. Boleh next. Nah, berikutnya contoh dari soal menghitung indeks kesukaran mungkin bisa dikembalikan kepada Seruni. Kepada Seruni saya persilakan. Oke, terus ada contoh soal. Contoh soal itu menghitung indeks kesukaran soal dari data tabel berikut. Di sini diketahui ada 10 soal pilihan ganda diberikan kepada siswa kelas 5 SD. Siswa atau responden yang terlibat sebanyak 32 siswa. Ditetapkan siswa dengan menjawab benar dan skor dijumlahkan untuk setiap siswanya. Boleh di next. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada nama-namanya
ada nama-namanya, lalu ada soal dengan kunci jawaban, dan skor ini diraih dengan rata-ratanya dia bisa menjawab berapa. Lalu untuk mencari indeks kesukaran, kita bisa mencarinya dengan BA dan BB gitu. Lalu habis itu setelah semuanya dijumlahkan dan dibagi, menghasilkan untuk yang jawaban pertama yaitu 10, 1, 4, 11, 4, 0, 5, 3, 3, 6. Lalu untuk BB-nya yaitu ada 13, 3, 8, 17, 4, 4, 11, 5, 12, 14. Bisa kita lihat ya bahwa di sini yang lebih banyak soal yang sulit gitu. Jadi indeks kesukarannya cukup sulit. Selanjutnya akan dibahas oleh Kang Bayu. Kepada Kang Bayu dipersilahkan. Baik. Baik, selanjutnya itu penilaian tingkat kesukaran butir soal sebaiknya dilakukan sebagai penilaian proses dari suatu sistematis, di mana ahli-ahli yang ada bekerja sama melakukan penilaian itu. Nah, ini langkah-langkah perhitungan tingkat kesukaran tes uraian. Yang pertama itu menentukan nilai B, yaitu jumlah siswa yang menjawab benar. Lalu menentukan nilai CS itu jumlah skor maksimum untuk soal tersebut. Nah, lalu yang ketiga, untuk misal nomor 1, perhitungan tingkat kesukarannya itu misal B itu 62 dan CS-nya itu 152. Nah, lalu dengan B dan CS-nya itu kita bisa menentukan P, yaitu indeks atau tingkat kesukarannya, dengan B dibagi CS, rumusnya tadi berarti P ini sama dengan 0,4079. Nah, lalu yang keempat, berdasarkan klasifikasi tingkat kesukaran tadi, P ini berada di antara interval 0,30 sampai dengan 0,70. Nah, maka soal nomor 1 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Nah, lalu untuk nomor yang selanjutnya, dilakukan perhitungannya sama seperti nomor 1. Next. Nah, lalu salah satu contoh soal berhubungan dengan cara menganalisis tes uraian dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah siswa yang termasuk kelompok atas sebanyak 25%, lalu menghitung jumlah skor kelompok atas dan jumlah skor kelompok bawah, lalu hitung tingkat kesukaran dan daya beda setiap butir soal. Nah, rumusnya di sini itu P sama dengan sigma A plus sigma B dikurangi 2N kalikan skor min per 2N kalikan skor max kurangi skor min. Nah, di sini P itu adalah indeks kesukaran. Lalu sigma itu jumlah skor kelompok atas, sigma B itu jumlah skor kelompok bawah. N itu sama dengan 25% peserta didik. Lalu skor max itu skor maksimal setiap butir tes, skor min itu skor minimal setiap butir tes. Itu menghitung indeks tingkat kesukaran yaitu P. Nah, tadi bisa disederhanakan dengan D itu sama dengan sigma A plus sigma B per N skor max min skor min. Udah di next. Selanjutnya ada efektivitas opsi, akan dibahas oleh Nazira. Kepada Nazira saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Bayu. Di sini saya mau membahas di efektivitas option, di mana option ini merupakan kemungkinan jawaban yang disediakan pada butir soal, yaitu tes, di mana tipe tes ini biasanya menggunakan tipe pilihan ganda atau tes objektif. Tes ini disesuaikan dengan petunjuk yang diberikan. Nah, jadi suatu option atau pilihan ini memenuhi fungsi atau tujuan yang disajikan untuk suatu ketercapaian. Nah, text option ini juga memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih jika tes ini jadi soalnya itu untuk menerka-nerka atau kita sebut dengan spekulasi. Jadi, tes efektivitas option ini tuh untuk membuat pilihan gandanya itu tidak tidak sembarangan ya, udah ada ketentuannya. Nah, di mana option ini merupakan jawaban yang benar yang disebut dengan option kunci. Sedangkan option yang lainnya bisa disebut dengan option pengecoh. Jadi jawaban yang benar disebut dengan option
kunci dan jawaban yang salahnya disebut dengan option pengecoh, di mana suatu option itu disajikan harus diusahakan homogen atau serupa, baik itu dari isinya, atau dari notasinya, ataupun dari panjang pendek kalimat dari option tersebut. Jadi, apa sih pembentukan option-optionnya tuh harus sesuai gitu. Jangan rumpang. Lalu berdasarkan distribusi pilihan pada setiap option untuk siswa kelompok atas ataupun bawah dapat ditentukan optionnya yang berfungsi efektif atau tidak option tersebut. Dilanjut teh. Nah, berdasarkan distribusi pilihan yang telah dikelompokkan tadi, ada kelompok atas sama kelompok bawah, distribusi option ini memiliki beberapa fungsi efektif. Yang pertama yaitu untuk option kunci, di mana untuk option kunci ini jumlah pemilihan kelompok atas harus lebih banyak daripada jumlah pemilihan kelompok bawah. Lalu yang kedua, jumlah pemilihan kelompok atas dan kelompok bawah harus lebih dari 0,25, tetapi tidak lebih dari 0,75 dari seluruh kelompok atas ataupun seluruh kelompok bawah. Yang kedua, yaitu untuk kunci option pengecoh, di mana jumlah pemilihan kelompok atas harus lebih sedikit daripada jumlah pemilihan kelompok bawah. Dan yang kedua, yang B, jumlah pemilihan kelompok atas dan kelompok bawah sama tadi minimalnya sebanyak 0,25 dari 1/2 jumlah pengecoh dikalikan dengan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah. Lalu yang ketiga, yang C, jika peserta tes mengabaikan semua option, tidak memilih, maka disebut omit. Jadi, untuk siswa yang tidak mengerjakan dan tidak memilih baik itu opsi A, B, dan C, maka itu disebut dengan omit. Di mana option disebut dengan efektif omit jika jumlahnya tidak lebih dari 10% jumlah siswa pada kelompok atas ataupun pada kelompok bawah. Nah, di sini berarti opsi atau option merupakan pilihan-pilihan yang diajukan atau dibuat untuk menjadi kunci jawaban dan juga pilihan pengecoh atau distraktor pilihan yang ditentukan pembuatan soal dengan adanya jalan penyelesaian bukan sembarang. Walaupun jawabannya itu salah, tetapi opsi yang diberikan itu tidak sembarangan kita buat. Opsi yang menjadi distraktor atau pengecoh itu dicantumkan pembuatan soal dikarenakan satu, salahnya konsep dalam siswa untuk menghitung, lalu yang kedua salahnya perhitungan, yang ketiga juga salahnya prosedur. Jadi siswa apa sih dalam pengerjaannya tuh salah dalam pembentukan prosedurnya. Dilanjut teh. Nah, kita di sini ada contoh soal untuk apa sih untuk contoh soal option. Yang soalnya yaitu seorang ibu membeli kue bolu di pasar. Sesampai di rumah, kue itu akan dibagikan kepada 2 tetangga dan sisanya untuk dimakan sendiri. Kedua tetangga dibagi masing-masing yaitu 1/3 dan 1/4 maaf harusnya dan 1/4 sisanya untuk keluarga. Berapa besar sisa kue yang tersimpan untuk keluarganya? Option A yaitu ada 1/6, option B bentar teh, option B yaitu ada 5/12, option C yaitu 5/7, dan option D yaitu ada 11/12. Nah, dari soal tersebut dapat kita lihat bahwa jawaban yang benarnya itu adalah 5/12, di mana 5/12 ini kita dapat dari 1 dikurangi, tadi kan jumlah kuenya kan bulat ya, berarti 1 kan, 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/4, karena tadi diberikan kepada kedua tetangganya dengan jumlah yang berbeda, lalu 1, mohon maaf itu harusnya 1, kita samakan dulu penyebutnya, 3 dan 4 menjadi 12, sehingga 1 dikurangi 7/12, hasilnya yaitu 5/12. Untuk konsep pengecohan yang pertama, yaitu kita akan mencoba untuk konsep penjumlahan yang salah, di mana siswa di sini pasti akan menjumlahkan bahwa 3 dan 4-nya itu tidak mereka samakan dulu penyebutnya, sehingga mereka langsung menjumlahkan 3 dan 4 sama dengan 7, sehingga 1 dikurangi 2/7 hasilnya yaitu 5/7. Lalu untuk
option yang kedua atau pengecoh yang kedua, yaitu konsep dalam penjumlahan juga, di mana siswa tersebut dia tetap menyamakan dulu penyebutnya, yaitu 12. Tapi siswa tersebut jadi satu dikurangi 1/12 itu siswa masih salah dalam pengerjaannya. Jadi siswa mengisinya yaitu 11/12. Jadi salah dalam pembuatan pengerjaan prosedurnya. Lalu yang ketiga, pengecoh yang ketiga, yaitu siswa salah konsep dalam penjumlahan dan juga dalam pengurangannya. Di mana di sini siswa tersebut bisa jadi langsung menambahkan 3 dan 4-nya, lalu setelah menambahkan 3 dan 4-nya, siswa tersebut mengganti satunya menjadi 1/1, tetapi langsung dikurangi. Jadi 1 dikurangi 7 hasilnya -6, dan juga 1 dikurangi 2 hasilnya -1, sehingga -1/6 sama dengan 1/6. Jadi ada beberapa opsi yang harus kita sajikan, yang harus kita lihat dari salah konsep, salah penjumlahan, ataupun salah prosedurnya. Dilanjut ya, oke baik. Untuk efektivitas option, cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah membahas mengenai analisis kualitas instrumen evaluasi yang dilakukan dengan 4 bahasan tadi, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, daya beda instrumen, dan tingkat kesukaran instrumen. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil diskusi yang kami presentasikan dan kami berikan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk untuk kami. Nah, bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon minta maaf. Kami tutup presentasinya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.